pada Yunita Nurul Hamzah dari melalui Zoom meeting kali ini melaksanakan pembelajaran daring untuk siswa sekolah dasar kelas 5 untuk materi tema 5 ekosistem submateri IPA, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solihah kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Mujib, sebagai ketua kelas, memimpin doa ya Mujib ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kalian sudah membantu orang tua belum di rumah? Sudah. Sudah, bantu apa saja? Menyapu. Al, sudah bantu apa? Menyapu. Kalau Membantu mencuci piring. mencuci piring, hebat sekali. Non, kalian belajar di rumah itu bukan berarti kalian terus bermalas-malasan ya, dimanfaatkan untuk tidur-tiduran, rebahan, walaupun tidak tetap membantu orang tua karena orang tua juga sudah membantu kalian belajar. Siapa yang masih ingat pembelajaran apa yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Tangga nada mayor minor. Tangga nada mayor dan minor. Selain itu, Ekosistem. ekosistem. Terus selain itu sudah belajar tentang tangga nada mayor minor, kemudian tentang kita pelajari hari ini dan ada menentukan informasi teks non fiksi. Kemudian selain itu rantai makanan pada suatu ekosistem, membuat teks non fiksi, dan properti tari daerah. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Bunita harap kalian bisa membuat rantai makanan pada suatu ekosistem. Selain itu juga dapat membuat teks non fiksi tentang hewan dalam suatu rantai makanan dan dapat menentukan properti tari daerah dengan benar melalui mengamati gambar. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Ya. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Sudah. Makan apa hari ini? Sarapannya pakai apa? Belum. Nanti yang belum sarapan dulu ya. Ayam. Makan pakai ayam. Enak sekali. Ayam goreng. Sedapnya ayam goreng. Nah, membicarakan tentang makanan. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita punya sebuah bacaan tentang rantai makanan. Siapa yang mau membacakan paragraf 1? Siapa yang membacakan? Siapa? Aku Queen. Queen, ya Queen. Dibacakan untuk paragraf 1 Queen. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup, yaitu tentang pengertian rantai makanan. Ya, kemudian yang kedua, tadi ya, fitoplankton merupakan tumbuhan kecil yang menjadi produsen pada urutan rantai makanan yang disampaikan pada teks itu pada ekosistem sawah, padi, tikus, ular, elang, kemudian pengurai, kemudian pada ekosistem laut itu fitoplankton, kemudian zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, baru ikan besar. Nah, kalau dibuat menjadi bagan seperti ini yang di ekosistem sawah, kemudian
untuk ekosistem laut bagannya nanti seperti ini bagan rantai makanan. Nah, berdasarkan materi ini Bu Nita punya video. Silahkan kalian simak video berikut. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Membahas tentang tadi kita sudah rantai makanan. Nah, di sini Bu Nita punya beberapa gambar. Silakan kalian tunjuk salah satu gambar. Kira-kira tempatnya berada di mana? Bu Nita panggil satu persatu ya, nanti satu persatu mengambil satu gambar, kemudian kalian tempatkan di kotak yang sesuai. Dan ada alasannya, mengapa kok misal hewan A itu kok diletakkan sebagai produsen. Nah, itu alasannya apa? Coba Bu Nita panggil. Nita tunjuk. Pilih satu saja gambar, Mujib. Mau gambar yang mana, Mujib? A, B, C, D, E, atau F? B. B. Mau diletakkan di sebelah mana, Mujib? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, atau pengurai? Konsumen 3 apa 4? 4. Coba konsumen 4 ya. Konsumen 4. Nah, mengapa kok jadi konsumen 4? Perhatikan ya, A, B, C, D, E, dan F. Nah, kita lihat siapa hewan yang paling bisa memakan semuanya, yang paling tinggi tingkatannya atau yang berada di tingkat puncak itu siapa? Elang. Ya, itu adalah alasan mengapa elang diletakkan di konsumen 4. Ya, betul. Kemudian siapa yang bisa lagi selain tadi Mujib? Coba Kiara. Ya, Bu. Ya, Kiara ambil salah satu gambar, Kiara. Pilih salah satu gambar A, C, D, E, atau F. Tadi B sudah ya. Ini Bu Nita saja yang sudah. Tinggal A, C, D, E, dan F. C, Bu. C diletakkan di mana, Kiara? Konsumen 3. Konsumen ke-3. Alasannya apa, Kiara? Mengapa kok diletakkan di konsumen ke-3? Alasannya apa, Kiara? Kalau tadi untuk elang itu konsumen 4 ya, karena dia di antara hewan-hewan lain di sini itu
dia yang paling puncak, dia yang paling kuat. Kan tidak mungkin ular makan elang, kan tidak mungkin, tapi elang mungkin untuk makan ular. Elang makan ular. Ya, jadi mengapa kok ular menjadi konsumen 3? Karena apa? Dilihat dari hewan-hewan yang lain ini, ular juga jauh lebih kuat. Iya. Itu ya Kiara. Kemudian yang berikutnya Naufal. Coba Naufal pilih salah satu gambar Naufal. Kepal. Diletakkan di mana E? Diletakkan di mana Naufal? Pengurai. Ya, diletakkan di pengurai. Ya, betul sekali ya, pengurai. Karena di sini bakteri dan jamur berfungsi sebagai pengurai. Sebentar. Kemudian masih ada 3 gambar lagi. Masih ada tadi Izam. Coba Izam. Satu saja gambar Izam. Ya, D diletakkan di sebagai apa? Produsen, ya. Produsen, betul sekali ya, produsen. Ya, jadi alasannya apa? Mengapa kok diletakkan sebagai produsen ini untuk gambar yang di Izam? Karena apa? Iya, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. A atau F, Rasid? Pilih yang mana? Atau F? A. Diletakkan di sebelah mana ini A? Sebagai apa? Sebagai konsumen kedua. Ya. Sebagai konsumen kedua. Alasannya apa? Mengapa kok konsumen kedua? Mengapa kok tidak ulat saja yang konsumen kedua? Mengapa? Coba. Karena karena tidak mungkin ulat memakan ayam, tapi mungkin ayam memakan ulat, begitu ya. Iya, jadi tinggal satu gambar. Ini jelas ya, tinggal satu gambar diletakkan di sebagai konsumen pertama. Nah, ini adalah urutan dalam rantai makanan. Jadi begitu ya cara mengurutkan rantai makanan. Tadi sudah hebat sekali, sudah pintar-pintar. Kalau untuk mengurutkan rantai makanan, kalian lihat, ulat dia tidak mungkin memakan hewan-hewan yang lain kecuali tumbuhan saja, berarti dia sebagai konsumen 1, begitu ya. Untuk elang, karena dia yang paling kuat, yang berada di paling puncak, berarti konsumen 3 atau konsumen 4, begitu seterusnya. Siapa yang masih bingung mengurutkan rantai makanan, menentukan rantai makanan? Ada yang masih bingung? Sudah bisa ya? Sudah bisa, kita lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah belajar mengurutkan rantai makanan bersama-sama. Sekarang Bunita punya gambar di LKPD-mu juga sudah ada. Kalian urutkan hewan-hewan berikut. Ini ada beberapa hewan, kalian urutkan. Ini ada ekosistem sawah dan ini di bawah adalah ekosistem laut. Silakan kalian diskusikan dengan temanmu urutannya. Silakan kalian diskusikan, kalian urutkan. Dikerjakan di lembar LKPD. Kita beri waktu, silakan dikerjakan. Nanti kita tunjuk untuk presentasi. Udah selesai, gampang. Selesai? Sudah? Ya, Bu. Sudah. Sudah ya? Nah, silakan kalian presentasikan. Yang presentasikan rantai makanan pada ekosistem sawah siapa? Nabila. Coba. Jawabannya Nabila. Produsen itu rumput. Produsennya apa? Ya, produsen rumput. Rumput atau padi ya. Kemudian Konsumen tingkat 1 konsumennya tikus. konsumen tingkat 2 tikus ular. ya.
konsumen tingkat 2 ular. Konsumen puncaknya itu elang. Konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak elang. Kemudian kemudian pengurai. Nah, ya itu ya. Jadi benar sekali kan oleh tikus sebagai konsumen sublar, dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, kemudian elang mati, kemudian diuraikan oleh jamur atau bakteri. Ya, betul sekali untuk presentasi yang disampaikan oleh Nabila. Kemudian pilih salah satu hewan, kemudian kalian buat karangan berdasarkan jenis makanannya, tempat hidupnya atau ekosistem, dan peranannya dalam rantai makanan. Satu paragraf saja, tidak apa-apa. Misal bisa dijelaskan ya, elang merupakan hewan pemakan apa, termasuk dalam golongan hewan apa, misal omnivora atau karnivora atau herbivora gitu. Kemudian tempat hidupnya di mana? Elang hidup di lingkungan apa. Kemudian dalam rantai makanan, elang berperan sebagai apa, gitu ya. Sudah ya? Sudah. Coba Akila mana Akila? Bacakan hasil karangannya, Akila. Akila ini apa? Hewan apa Akila? Kata. Kata, iya kata. Coba diceritakan tentang kata Akila. Kata itu makanannya herbivora, tumbuhan. Kata herbivora. Kata itu makanannya apa? Serangga ya. Iya, kata makanannya serangga, insektivora. Kemudian terus lingkungan hidupnya dapat hidup di darat maupun di air. Dapat hidup di darat maupun di air, betul. Sudah bisa ya membuat sebuah karangan non-fiksi berdasarkan hewan? Siapa yang masih bingung? Ada tidak yang masih bingung? Bisa, Bu. Nah, ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada video tentang. Kalau tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan, di sini kita belajar tentang tarian. Kita terdengar suaranya? Jelas banget. Kabar anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Selendang yang sering digunakan pada tari dari Betawi dan dari Minangkabau. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Properti tari dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, videonya macet-macet tuh. tombak, Macet-macet. busur, dan anak panah. Nah, ini diperhatikan saja gambarnya ya. Properti Tari jenis lainnya antara lain topi, topi dan caping. topeng, Ini tari topeng, propertinya topeng. tongkat, Ini tongkat atau lilin, tombak ya, ini tuh tari perang. Tari lilin itu payung, lilin dan piring atau mangkok. Kalian sudah kalau tadi mengamati tentang video, tadi ada beberapa contoh tari dan properti tari. Jadi properti tari itu digunakan untuk memperindah suatu tarian. Nah, ini ada beberapa gambar, silahkan kalian diskusikan dengan temanmu. Properti apa yang digunakan pada itu? Ini ada tarian caping ngancak, kemudian ini tari piring yang nomor 2, nomor 3 tari lilin, nomor 4 tari apa ini? Tari panahan ya. Ini tari perang yang kelima. Coba silakan didiskusikan. Kira-kira apa properti tari yang digunakan? Bahas ya, untuk hasil diskusinya. Coba yang gambar pertama itu properti tarinya apa?
Caping. Caping. Itu caping. Caping. Betul sekali. Kemudian yang gambar kedua itu tari piring. Piring. Ya, betul, piring. Kemudian gambar yang ketiga, propertinya Lilin. piring. Panah. Dan yang keempat, panah. Panah dan busur ya. Yang kelima, Busur. Tombak dan perisai. Betul. Tombak dan dan perisai. Ada yang masih bingung menentukan properti tari? Udah bisa ya? Ya, sekarang kita refleksikan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja? Properti tari. Properti tari, Rantai makanan. rantai makanan dan ya, properti tari, rantai makanan. Kemudian tentang menulis non-fiksi. Materi apa yang masih belum kamu pahami? Ada tidak? Ada yang masih bingung materinya? Tadi ada 3. Tidak ada. Bisa semua? Alhamdulillah. Ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Mungkin senang. Ya, senang. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, coba Bunita kedua coba dibacakan. Siapa? Nanda. Nanda ya. Nanda dibacakan Nanda. Properti tari bertujuan untuk memberikan keindahan dan sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian. Soal berikutnya, apa peranan elang pada rantai makanan berikut? Coba, elang berperan sebagai apa itu? Konsumen berapa? Konsumen tingkat berapa? 3, iya betul. Konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Tuh ya, tuh. Kemudian untuk soal yang ketiga, apa dalam Kipas. siapa tadi yang menyampaikan Hayu? Apa properti yang digunakan pada tarian berikut? Kipas. Ya, kipas, betul sekali ya ini. Kipas, betul. Nah, ternyata sudah hebat sekali. Nanti kalau sudah kerjakan soal pada link yang nanti akan Bunita share. Nanti kalau semisal kalian kok masih belum paham atau semisal nilainya masih di bawah KKM, bisa mengulangi video yang tadi sudah kita pelajari ya. Tuh. Tadi pembelajaran pada hari ini luar biasa sekali semangatnya anak-anak. Masih terdengar ya suaranya Bunita ya? Masih, Bu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Mujib masih ada Mujib? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Ya, karena memang pembelajarannya masih seperti ini, Bunita harap Bapak Ibu guru semua berharap kalian tetap sabar di rumah, tetap mengerjakan tugas dengan baik, apapun itu. Kalau misal masih ada yang bingung, masih ada pertanyaan, silahkan kalian bisa menghubungi Bapak Ibu guru, bisa Japri, bisa melalui grup, bisa ya. Nah, intinya tugas dikerjakan dengan baik dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap patuh pada orang tua. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bunita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.